Saya mohon maaf ya, ini harus saya rekam karena akan saya upload di web dan merupakan pertanggungjawab saya sebagai Kapolri di bahasa Inggris untuk saya serahkan ke dekan ya. Dan tolong saya pamit dulu, saya rekam. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pengumuman ini. Baik, saya sampaikan bahwa Zoom meeting kali ini bukan merupakan kuliah, namun lebih kepada pengumuman di prodi kita, karena saya menerima SK dari Ibu Dekan dan harus diumumkan apa-apa yang ada dalam SK tersebut. Nah, olehnya itu saya putuskan untuk melakukan Zoom meeting, karena pertemuan kelas kita sudah berlangsung 2 minggu atau 3 minggu, jadi sudah ada 3 pertemuan. Sebenarnya sudah terlambat, namun saya berinisiatif untuk melakukan Zoom meeting. Oke, baik, yang akan kita umumkan pada saat ini adalah SK, saya share screen ya. Ada kita yang memuat tentang nilai-nilai mahasiswa pada semester yang lalu. Nah, olehnya itu saya mohon untuk diperhatikan. Jadi bunyi SK tersebut adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nomor 048A.10/FKIP garis datar Unikbu 9/2021 penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, jadi dalam SK ini diterangkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang memiliki atau yang memperoleh nilai pada semester yang lalu yang terhitung dari periode Januari 2020 sampai dengan Agustus tahun 2021. Kita lanjut saja ya, kita tinggalkan saja bunyi SK-nya. Nanti saya share SK ini. Oke, pertama menetapkan mereka yang tersebut namanya dalam lampiran ini. Perjalanan pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu bunyi SK-nya pada tahun akademik 2020-2021 memberikan KHS sebagai bukti kelulusan. KHS-nya tadi ada yang tanyakan ya, adik ya. Mega Putri Boy tanyakan tentang KHS. Surat keputusan ini dapat digunakan sebagai syarat pengambilan KHS dan transfer nilai sementara di fakultas. Surat keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkannya dan jika diketahui terdapat keluar maka penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 23 September, sekitar 4 hari yang lalu dirilis pengumumannya dan saya baru ambil hari ini. Oke, kita lihat. Lampiran keputusan nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester yang lalu ya. Untuk semester 3, Priscilia F. Tomisa itu summa cum laude atau 3,91 nilainya. Putri Aprilia Sahib 3,91 summa cum laude. Hamdu Huli Hulis 3,82 cum laude. Cintia Anissa 3,73 sangat memuaskan. Fahmida Tomia 3,9. Rizkyanti Nurham Siawati Mena 3,50. Di 3,45. Vidya Rizky Ulila 3,45 memuaskan ya. Wirdi Loilatu 3,41, Hasna Hasanela 3,41, Asri Niati Umasugi 3,32, Anjali Kailul 3,23, Nahda Boy 3,23, Mega Putri Boy 3,23. Mega itu IPK-nya? Ya. Ida Buton Yes, ya. 11, Sakina Desnusa 3,09, Olo Tukmuli 3,05, Firly 3,00, Amra Umanani 3,00, Karnani Umasugi 2,95, Alipudin Ogorogo 2,95, Sugina Biloro hati-hati ya. Ini yang disebut dengan 2,45, cukup rendah sekali ya. Riasannya pun 2,00, ini ngeri nih. 2,00. Hati-hati, 2,00 tidak mampu menawar mata kuliah lebih banyak ya. Next. Noverwell 1,00, bayangkan 1,00. IPK apa itu 1,00? Sitna Orialo Masuki 0,36. Bukan 0,36. Jawa 0,36. Andi M. 0,27. Mega Kartika Umaga 0,00. Kan cukup ya. Lanjut. Jadi nanti akan saya share semester 4. Feldi Putrayadi memuaskan, Nilawati Tuanaya 3,1, sama Pak Odeyuti 3,71, memuaskan, Misalnya Ahmad 3,62, Sri Wahyuni 3,43, Yuswati 3,38, Junarti Masuki 3,38, Natasha Alamudi 3,29, Siska Bugis 3,0,
Terus Daudi Bunti 3,0, Ismail WMC 2,76, Yusuf Iskandar 2,29, Samet 1,0. Oke, lanjut. Semester 6, yang sekarang ini semester 7 ya. Kita tunggu dulu. Lanjut. Pada semester 6 atau semester 7 saat ini, Andi Abdurrahman Sted Kopalia 3,90, Summa Cum Laude, Vinsata Karya 3,90, Isoni Wali 3,67, Citra Ayuna Cikit 3,52, Dian Armadani Patiloli di 3,52, Firsa Sapitri, sebentar ya, saya ACC dulu yang lain. Baik, sudah banyak ini. Kita lanjut. Firsa Sapitri Hukul 3,52, Sidna Sabila Hukul 3,38, Linda Sari 3,14, Linda Sari 3,29, maaf, Paula Tabona 3,24, Wirda Solisa 3,14, Nurul Asmi Buton 3,14, Nur Jani Bega 2,71, Jarpia Sukul 2,71, Warni Pagu 0,00, Amalia Tomu 0,00. Nah, ini ditetapkan oleh Ibu Dekan ya, menurut konversi nilai yang telah kita masukkan dari nilai masuk masing-masing menurut hasil ujian maupun hasil di semester. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Nanti saya share ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya. Pak, di sini beda pun kartu KHS 3,30 akan pun nilai rata-rata. Oke, 3,30 ya. Sebentar. Namanya siapa deh? Mega Putri? Mega Putri Boy. Oke. Nah, gunanya diumumkan nilai seperti ini adalah untuk meminimalisir namanya kesalahan nilai. Setelah ditulis di sini 3,23, berarti yang harus direvisi adalah yang di sini dan perolehan adik itu yang lebih benar. Nah, oleh itu saya adakan Zoom cloud meeting untuk membuktikan bahwa itu memang ada kesalahan. Oke, baik, Ya, Pak. Mega Putri Boy, secepatnya menghadap ya. Iya, Pak. Oke, lanjut yang lain, silakan. Coba lihat nilainya. Ini semester 3, semester 2, ya maaf, semester 4 yang lalu, semester 5 sekarang ini. Ingat, cocokkan nilai dengan apa yang diperoleh. Ada? Pak, menghadapnya ke dekan atau ke menghadap ke saya, saja? nanti saya laporkan. Oh iya, Pak. Oke. Ada yang komplain, silakan. Tidak sesuai nilai. Atau saya share sekarang di grup, nanti dilihat masing-masing lalu komplain ya. Iya, Pak. Ya, sip. Tunggu. Tunggu ya, saya share ke grup. Kalau saya masuk, Oke, sudah saya share ke 3 grup. Semester 4, maaf, semester 5, semester 7, dan semester 3. Thank you, sir. Silakan dilihat dan sambil saya share screen di sini, kita masih ada waktu untuk tanya jawab tentang ini. Silakan. Bagi yang baru masuk, silakan lihat nilainya ya. Bagi yang baru masuk, silakan lihat nilainya langsung di screen agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengulangan pada mata kuliah yang seharusnya itu tidak dilakukan ya. Oke, Yusuf Iskandar masuk. Yusuf. Yusuf Iskandar 2,29 ini sangat tidak baik ya. Dengan Isman WMC 2,76, lebih-lebih Faisal Samet 1,0. Ini IPK yang sangat tidak baik. Oke, lanjut. Pada semester 7 sekarang ada Nurjani Bega 2,71 sangat tidak baik. Jarvia 2,71 sangat tidak baik. Warni lebih-lebih dan Amalia Tomu 0,00 itu sangat tidak baik. Semester
semester 1 yang lalu, semester 2 yang lalu, semester 4 semester berapa ya sekarang? Semester 3. Yang paling rendah itu adalah Mega Kartika Umaga, Andi M. Petalolo, Novata Sejawa, Nur Hasnia Buton, Sidna Aurelia Masugi, Nover Wael, Fahria Saniapon, Sugina Biloro, Alipudin Waburobo, 2,9 karena Masugi. Nah, sekarang apa kendala mahasiswa ketika mendapatkan nilai yang rendah di bawah dari 3,00? Mahasiswa tidak akan mampu menawar mata kuliah lebih banyak untuk menyaksikan studinya. Paham tidak? Jadi saya ulangi, yang tidak mendapatkan nilai yang cukup untuk menawar mata kuliah pada semester berikutnya itu diakibatkan oleh perolehan nilai yang kurang. Jika memang nilainya itu di bawah daripada 3,00, itu potensinya besar untuk banyak mengulang mata kuliah. Bukan mengulang sih, cuma menunda, memperpanjang waktu studinya. Jadi saya harap ini sangat diperhatikan. Silakan tingkatkan motivasi belajar, prestasi belajar masing-masing. Karena ini fakta bahwa yang mendapatkan nilai 3, rata-rata ke atas, rata-rata mereka menyelesaikan studi cepat. Jadi pertahankan itu. Bagi yang belum mendapatkan itu, perjuangkan itu. Saya yakin bisa. Ini ada banyak ini, Yusuf Iskandar ini, saya prihatin ya. Risman WMS ini 2,76. Nah, hasilnya apa ketika mendapatkan nilai IPK atau IPK yang konversinya itu 2, sekian saja, itu akan mengurangi bobot mata kuliah yang akan diampu pada semester berikutnya. Paham tidak? Jelas ya? Paham, sir. Hati-hati. Nah, bagi yang mendapatkan nilai berbeda dengan yang ditulis di KHS, silakan komplain sekarang dan bisa kita diskusikan untuk dilaporkan lebih lanjut ke Ibu Dekan maupun di bagian fakultas. Silakan. Dia di grup, ada di grup, sambil lihat di sini ya. Ada. Silakan. Ada? Yes, sir. Ya. Siapa itu? Abdurrahman? Tidak ada? Sudah, sir. Ada. Sudah. Ada. Sudah sinkron nilai dengan perolehan nilai. Untuk nilainya apa nih? Masih belum diambil, sir. Soalnya tadi Ibu Fitz yang ada. Kayak begitu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang tidak sesuai dengan nilai yang diperoleh? Silakan. Coba lihat dengan baik. Komplain langsung ya. Mana? Saya berpisah. Lihat di grup, sudah saya share, sudah saya bagikan ke masing-masing mahasiswa. Begini. 2 tuh. Ada? Nurjani pun di atas, kita pun di bawah. Saya ulangi. Apa ada komplain? Coba Ona komplain. Masa komplain Saya ulangi. Lihat di WA, di grup, lalu lihat perolehan nilai di KHS. Kalau ada ketidaksesuaian, silakan komplain. Ketidaksesuaian antara yang diumumkan dengan yang diperoleh. Sudah ini Itu maksudnya. itu sudah. Ada? Itu. Ini kan keseluruhan. Belum perlihatkan pun itu. Harus diapain dulu, dikalikan dulu dengan nilai SKS itu. Kecuali dapat C2 ke 3 4 baru dia bisa dapat 2 koma ini. Masa Nurjani di atas beta. Saya bersama ketemu kembali Pak Indo lah. Oke, kita lihat lagi screen-nya ya. Adik, tolong diperhatikan. Ini nilai-nilai yang ada pada SK tersebut. Nilai ini bisa dirubah ketika memang akan dirubah, karena akan ditetapkan sebagaimana mestinya. Olehnya itu, ketika mendapatkan ketidaksinkronan, silakan komplain dengan baik, lalu kita bawa ke pihak fakultas, dirubah di sana. Oke? Ini nilainya sudah ada ya. Ada yang komplain tidak? Yang lain selain Mega? Ada? Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, siapa? Mister, saya atas nama Jarvia Syukur. Oke, lanjut. Mister, ini nilai IPK semester apa, Mister? Ya, semester berapa? Semester 6. Ini IPK semester 6. Menuju semester 7. Ini IPK-nya. 2,71. Mister, soal karena apa? KHS-nya belum kami ambil, makanya belum
bisa memastikan bahwa ini kami belum bisa mengkomplain karena KHS-nya untuk KHS semester 6 kami belum mengambilnya, Mister. Makanya kami belum bisa komplain. Oke, Tapi baik. di sini 2,7. penulis itu masa Lanjut. coba bilang yang ini nih, jadi bandingkan saja. Mister, gimana ceritanya? Ya, lanjut. Maksudnya, beta bingung saya, Mister. Nurjani kok bisa 2,7 di atas B? Kenapa saya agak bingung, Mister? Kenapa? Mister, Maksud Ona di sini Jarvia Kat mungkin tidak setuju dengan nilai yang diberikan, Mister. Soalnya karena belum melihat KHS-nya secara langsung, jadi dia tidak setuju dengan nilai yang diberikan, Mister, untuk 2,7. Baik ya. Masih Karena ada yang lain? Oke, saya sudah ini paham. yang Saya sudah ya, paham. Mister. Sudah. Ada yang lain lagi? Mister Mega. Oke, lanjut. Mister, maaf tadi yang beta kasih tunjuk padahal itu KHS semester 1. Jadi, Ini semester 2 kah? ini semester 2, genap kemarin. Semester 2 ya. Ini semester 2. Mister, beta kemarin nilai semua dapat A, cuman satu saja yang B, masa? Oke. Begini. Masa beta IPK 3,23? Oke, begini. Gunanya SK ini dikeluarkan untuk meminimalisir kesalahpahaman antara nilai mahasiswa dengan pihak fakultas. Pertama. Jadi dengan adanya SK ini, mahasiswa sudah tahu kalau memang mereka dipantau masalah prestasi belajar dan kekurangan belajar mereka atau kelemahan belajar. Nah, olehnya itu, ketika mendapatkan ketidaksinkronan seperti ini, alangkah baiknya antara pihak mahasiswa dengan Kaprodi dengan pihak fakultas dibangun komunikasi atau membangun komunikasi agar tidak terjadi seperti kasus Nurdawalesi, siapa lagi yang lalu itu Wardal Katiri, yang perlu dibukakan feeder bertanda tangan dan semateri untuk mengakumulasi nilainya. Nah, olehnya itu saya harap ketika mendapatkan ketidaksinkronan nilai, silakan komplain dengan baik. Itu pertama. Nah, yang kedua, dengan adanya ini diharapkan kepada mahasiswa bahasa Inggris itu lebih aktif untuk mencari informasi di fakultas melalui Kaprodi maupun melalui teman-teman yang lain. Nah, untuk informasi tersebut bisa melalui perkembangan pelajaran, perkembangan mata kuliah, dan sebagainya. Yang paling penting di sini, dengan adanya nilai ini, mahasiswa diharapkan mampu mengakses mata kuliah yang lebih banyak lagi melalui SKS yang diperoleh. Seperti itu. Jadi kalau SKS-nya kurang, otomatis adalah imbas atau dampak dari perolehan nilai ini. Jadi kalau nilainya 2,71, tidak mungkin mengakses mata kuliah sebanyak 18 SKS. Tidak mungkin. Kalau nilainya di atas dari 3,00, pasti bisa mengakses 23 SKS atau lebih. Atau bisa membelanjakan SKS lebih banyak. Itu harus dipahami. Nah, olehnya itu untuk lebih mempercepat masa studi mahasiswa, fakultas mengadakan kebijakan untuk meyudisium mahasiswa secara resmi sebenarnya. Hanya karena mata kuliah kita sudah berlangsung terlambat, olehnya itu semuanya serba ditunda, bahkan sudah ditunda karena permintaan dikti, olehnya itu diadakan juga secara cloud meeting. Ini seharusnya diadakan secara resmi seperti pada yudisium kemarin di semester atas, tapi Ibu Dekan sampaikan bisa diadakan secara online, mengingat waktu mata kuliah kita sudah berjalan dengan normal. Nah, setelah ini mengetahui nilai-nilai yang sudah keluar, silakan melakukan registrasi. Karena setelah registrasi nanti tidak akan mungkin lagi diregistrasi pada pertengahan atau pada akhir semester ini. Dan data feeder akan tertutup secara otomatis. Oke? Paham ya? Bagi yang merasa tidak sesuai nilainya, silakan komplain ke fakultas dan melakukan registrasi secepat mungkin. Karena perkuliahan pasti akan berlangsung. Nah, sekarang sudah masuk pada pertemuan kedua, ketiga, 1, 2, 3, jadi kita tidak bisa lagi mengadakan seperti ini secara offline. Olehnya itu saya mohon maaf, saya lakukan ini secara online. Nah, untuk itu saya harap meminimalisir kesalahpahaman antara mahasiswa, prodi, sekaligus memantau pembelajaran atau prestasi belajar para mahasiswa di prodi bahasa Inggris. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada, Pak. Satu-satu, jangan gerombol. Satu-satu. Oke, siapa dulu? Silakan. Mister, maksudnya kalau pengurusan besok bawa slip saja atau bagaimana? Oke, bawa berkas-berkas yang terkait dengan
mata kuliah yang akan diampu dengan yang telah dilalui agar bisa dicocokkan di fakultas ya. Dan segera lakukan registrasi ulang atau registrasi studinya pada semester ganjil ini. Oke, itu jawaban saya. Yang lain silakan. Ada Mister. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hamdu. Gini Pak, untuk KS semester 2 kan kemarin ketempunya rata-rata belum ambil. Jadi untuk dinilai tadi itu kan ada yang 3,82. Misalkan saya punya nanti kalau saya ambil KHS besok atau bisa sudah dikeluarkan, terus nilai KHS semester 2 saya misalkan di bawah 3,82 nih. Terus nanti dari fakultas ubah di bawah 3,82 atau ditetapkan, Pak? Nah, ini sudah penetapan, Hamdu. Ini hasil dari penilaian dosen dan sudah diakumulasi menjadi sebuah nilai yang valid. Artinya, level kesalahannya itu kurang. Nah, olehnya itu bisa dijadikan panduan. Hamdu Huli-Hulis di sini mendapatkan 3,82. Jika di bawah dari ini, dari yang didapatkan, akan dirubah kembali oleh pihak fakultas melalui administrasi yang dibuat atau yang dirilis. Nah, untuk itu Hamdu bisa menawar mata kuliah. Ketika sudah mengetahui IPK-nya tinggi, silakan tawar mata kuliah yang sesuai dengan semester tersebut. Jangan ada yang kurang agar mempercepat studinya. Seperti itu maksudnya. Jadi ketika mendapatkan nilai yang lebih dari ini atau kurang dari ini, silakan komplain. Kalau lebih tidak usah komplain, yang kurangnya ya. Ini kan tinggi Hamdu. 3,82 ini tinggi. Jadi Hamdu bisa menawar mata kuliah yang baik dengan melalui proses registrasi ulang KRS maupun yang masuk pada tahapan administrasi pada semester 3 atau ganjil ini. Sudah jelas ya Hamdu? Jelas? Jelas, Pak. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Mister, saya mau komplain nama saya, Mister, yang dari semester 4 tidak ada nama di absensi, Mister. Bagaimana dengan itu? Semester 4 ya? Iya, Mister. Ya, atas nama Jarga Syukur. Saya syukur. Ya, komplainnya seperti apa? Yang dari semester 4 sampai semester sekarang untuk berita acara sama apa ya? Oke, baik, itu sudah saya tampung dan akan saya adukan satu kali di rapat. Ya, itu sudah saya tampung. Nanti saya adukan satu kali di rapat. Ketika akan rapat, akan saya jadikan agenda catatan pertama bahwa nama mahasiswa tidak terdapat pada absensi ya. Oke, biasanya nama mahasiswa yang tidak terdapat. Oke, itu sudah saya terima. Cuma saya belum ada waktu karena ini masih sibuk sudah. Jadi saya belum bisa melakukan list masalah pada prodi kita. Dan ini soal akan saya lakukan pada sesi setelah wisuda. Seperti masih bisa diperbaiki. Yang lain silakan. Nama ya? Nama tidak ada pada absen ya? Oke. Iya, Mister. Lanjut. Jadi Pak, pengurusannya selesai sudah saja atau besok? Bunyi SK ini sesegera mungkin ya. Jadi mahasiswa tidak perlu menunggu wisuda. Saya yang menunggu wisuda untuk penyesuaian pekerjaan di prodi, bukan mahasiswa yang menunggu wisuda. Mahasiswa silakan berproses saja toh, tidak ada masalah. Silakan saja. Ya, paham ya. Lebih baik. Yang lain silakan. Ada yang lain? Halo? Jika tidak ada, halo? Ada yang lain? Silakan. Oke, partisipan kita malam ini banyak ya. Ada 18 orang. Ada yang lain? Silakan. Nila, Pak Odeyuti, Sitna, sudah lihat nilainya? Sudah lihat nilainya? Sudah ya, oke. Silakan menawar SKS yang ideal untuk mempercepat studi masing-masing dan hindari untuk mendapatkan nilai IPK yang rendah karena akan memperlambat proses studi pasti. Nah, ini pengumuman bagi semester 7, PPL sudah akan dilaksanakan. Saya sendiri sebagai ketua PPL-nya. Jadi untuk semester 7 silakan mengajukan 3 judul dulu, 3 judul skripsi, 3 judul penelitian untuk menuju ke
proses PPL itu hasil rapat kita kemarin. Jadi saya harap sekarang sudah mulai menggarap judul, banyak membaca, dan mengajukan judul ke saya dengan melalui belangko fakultas, lalu hadapkan ke saya, dan saya berikan pandangan bagaimana arah judul tersebut dan siapa pembimbing yang tepat. Nah, untuk meminimalisir proses dan untuk meminimalisir kebingungan mahasiswa ketika mengatur waktu antara PPL, KKN, dan ujian skripsi itu. Karena rata-rata mahasiswa kecolongan waktu di sana. Jadi saya ulangi, silakan membuat 3 jenis judul, entah itu kuantitatif atau kualitatif, terserah mahasiswa mana yang dianggap itu menarik, lalu meneruskannya ke saya, nanti saya proses untuk diteruskan ke pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Baik. Itu untuk semester 7. Thank you, sir. Kalau untuk semester 5, saya rasa tidak ada. Untuk semester 3, tidak ada. Bagi yang mendapatkan dosen yang agak malas, segera hubungi saya ya, biar saya menghubungi Bapak dan Ibu dosennya untuk masuk atau mempercepat kuliahnya atau memberikan mata kuliah. Saya ulangi, bagi yang mendapatkan Bapak Ibu dosen yang belum pernah masuk, silakan hubungi saya, sebutkan nama dosen atau Bapak dan Ibu dosennya, dan saya akan hubungi langsung untuk segera masuk ke kelas masing-masing. Tidak ada Yes, masalah sir. ya? Ada masalah? Iya, Pak. Ada? Ada, sir. Apa itu? Ada, sir. Apa itu? Silakan. Tentang pembagian ruangan, sir. Tadi kotong yang sempat bisa masuk di ruangan gara-gara ada satu tulisan yang menyatakan apa nih? Ruangan itu khusus untuk fakultas tertentu. Oke, baik. Bagus. Saya juga merasa kalau itu adalah hal yang risih ya. Begini solusinya. Saya harap mahasiswa itu cerdas dalam mempelajari waktu kuliah. Jangan kontrak pada pagi hari. Itu saran saya, walaupun jadwal kita bisa dirubah, tapi rubahlah itu ke jadwal yang agak lowong. Contoh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 itu lowong sekali ya. Kalau pagi kan semuanya bertabrakan. Persis kayak kereta api yang menumpuk, kan tidak bagus. Nah, akhirnya tidak ada proses yang terjadi. Olehnya itu jika mengadakan kontrak, silakan adakan kontrak pada jam-jam lowong. Jam lowong di kampus itu saya pelajari jam 1 hingga jam 5 sore. Itu lowong, terserah mau pakai 3 kelas atau berapa kelas, bisa. Tapi kalau jam 10, jam 8, jam 9, jam 11, jangan harap, karena semua fakultas semuanya pagi. Jadi untuk itu saya tidak bisa menjawab, dan ini akan saya ungkap lagi di rapat, dan ini sepertinya akan menjadi masalah di fakultas lain maksudnya, karena apa? Mereka memiliki otoritas juga, tapi tetap saya hadapkan di rapat tentang hal ini, dan silakan mahasiswa menyesuaikan terlebih dahulu ya, kan ini seperti berproses. Jadi Rahman, silakan adakan kontrak pada jam-jam yang lowong. Jangan adakan kontrak pada jam yang padat. Repot jadinya. Itu Rahman, jawaban saya. Ada yang lain silakan. Thank you, sir. Yang lain silakan. Oke, baik. Ini dari saya. Saya rencana setiap akhir bulan pada setiap semester itu, setiap satu semester kan 6 bulan. Jadi selama 6 kali akan saya adakan Zoom meeting 40 menit untuk menanyakan perkembangan studi mahasiswa maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik dari internal kita maupun dari eksternal kita. Jadi saya sebagai Kaprodi harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi ini saya jadikan agenda setiap akhir bulan kita adakan Zoom meeting untuk saling sharing informasi mengenai perkembangan kuliah maupun yang lain di fakultas maupun di prodi kita ya. Sepakat ya? Jadi jangan heran. Setuju, sir. Nanti saya kirimkan link, silakan masuk dan silakan ungkapkan yang terkait dengan kuliah maupun masalah perkuliahan yang dihadapi oleh setiap mahasiswa. Oke, baik. Besok silakan mulai berproses untuk registrasi ulang. Yang belum ya, yang sudah ya enggak apa-apa. Tetap saja jalan-jalan. Tentang ruangan silakan disesuaikan saja dengan waktu kuliah yang baik, sore hari maupun siang hari bisa. Tentang keluhan nama nanti saya hadapan di rapat, tentang nilai yang tidak cocok akan saya hadapan di rapat, dan tentang yang lain akan saya hadapan di rapat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for coming. Salam, sir. Satu.